Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya. Nah, ketemu lagi dengan aku di Sobat S Channel. Nah, bagi kalian yang belum subscribe, ayo dibantu subscribe, like, dan komen video ini agar aku lebih semangat lagi untuk membangun channel ini dan share video-video bermanfaat buat teman-teman. Nah, kali ini kita akan bahas tentang soal tes CPNS. Nah, sekarang lagi pada persiapan ya bagi yang mau tes CPNS. Nah, setelah seleksi administrasi, kita akan memasuki seleksi kompetensi dasar yang itu terdiri atas kewarganegaraan, inteligensi umum, dan juga kepribadian. Nah, untuk soal yang belum tahu soal itu seperti apa sih, kalian bisa download beberapa aplikasi tentang soal tes CPNS di Play Store. Nah, ini salah satunya yang baru aku download, yang logo warna biru ini. Yang sebelumnya juga sudah ada aku share di video sebelumnya tentang tes CPNS 2021. Yang kali ini di aplikasi berikutnya aku akan perlihatkan ke kalian. Kita akan belajar bersama mengenai tes CPNS dan ada juga di sini simulasinya ya teman-teman ya. Nah, jadi di simulasi ini kita bisa langsung mengerjakan soal dan kita bisa belajar tentang CPNS tentang soal-soal mengenai CPNS 2021. Nah, supaya kita langsung ke pembahasan, jadi di sini teman-teman bisa simulasi tesnya, terus kalian klik soalnya dan kalian bisa langsung mulai tes. Ya kan? Nah, tapi karena di sini kita ingin langsung bahas ke pembahasannya, jadi aku langsung klik summary. Nah, kita langsung finish test. Wah, di sini terlihat poinnya kosong karena kita langsung finish sebelum kita mulai ya. Nah, di sini kita akan langsung lihat pertanyaannya. Oke, klik lihat pertanyaan. Agak loading ya, ditunggu ya teman-teman ya. Nah, di sini ada langsung pembahasannya teman-teman. Untuk soal pertama, di sini dijelaskan Pancasila merupakan pedoman dan pegangan dalam membangun bangsa dan negara agar berdiri kokoh, serta dapat mengetahui arah dalam mengenal dan memecah masalah-masalah yang dihadapi agar tidak terombang-ambing merupakan fungsi Pancasila sebagai pedoman pokok, teman-teman. Nah, pedoman dan pegangan, jadi kita bahas jawabannya. Ayo, siapa yang tahu? Siapa yang benar jawabannya? Nah, kalau menurut aku jawabannya B, pandangan hidup bangsa Indonesia. Apakah benar? Ya. Jawabannya benar B. Ini ada tulisan salah karena kita nggak ngisi ya. Tadi kan kita langsung finish tesnya dan kita langsung ke pembahasan supaya ya lebih cepat gitu videonya durasinya ya. Nah, bagi kalian yang pengen ikut simulasi tesnya, kalian bisa download aja aplikasinya di Play Store ya teman-teman ya. Nah, ini jawabannya B, pandangan hidup bangsa Indonesia. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia atau way of life mengandung pengertian bahwa Pancasila merupakan pedoman dan pegangan atau petunjuk dalam kehidupan sehari-hari bangsa dan negara agar berdiri kokoh, serta dapat mengetahui arah dalam mengenal dan memecahkan masalah yang dihadapi agar tidak terombang-ambing. Begitu. Nah, lanjut ke soal nomor 2. Sistem Guild di Belanda memuat peraturan pembatasan jumlah buruh yang boleh dipekerjakan oleh seorang pengusaha, yaitu maksimum. Ayo, ada yang tahu berapa? Nah, 5, 10, 15, atau 20 orang teman-teman. Nah, sepertinya 15 kali ya. Aku juga kurang tahu nih kalau ini. Kita langsung aja ke pembahasan ya.
Wah, salah, ternyata 5 orang. Nah, peraturan Guild di Belanda merupakan peraturan yang membatasi jumlah buruh yang boleh dipekerjakan oleh seorang pengusaha maksimum 5 orang. Oleh karena itu, menyebabkan perusahaan tetap kecil dan jarang perusahaan bisa lebih besar. Nah, itu alasan Belanda karena dia tidak ingin ada perusahaan di dalam negeri yang berkembang. Jadi kalau misalnya perusahaan tersebut berkembang, tentu saja bisa mempengaruhi ekonomi masyarakatnya. Nah, kalau ekonomi masyarakatnya meningkat, justru akan susah bagi Belanda untuk menguasai negara kita pada saat itu. Oleh karena itu, pada saat itu pengusaha hanya dibatasi 5 orang saja karyawan, ya teman-teman. Nah, soal berikutnya, pada masa kependudukan Belanda di Indonesia, dalam bidang sosial, pemerintah Belanda membagi masyarakat di dalam beberapa kelompok. Salah satunya adalah golongan timur asing yang ada di dalamnya terdiri dari, ayo apa golongan timur asing? Apakah penduduk asli Belanda yang tinggal di Indonesia? Sepertinya bukan, karena Belanda itu barat kan? Atau warga Indo-Belanda yang ada di Indonesia kah? Atau bangsa Cina, India, Arab yang tinggal di Indonesia? Atau penduduk asli pribumi? Atau penduduk pribumi yang sudah mengalami westernisasi? Ayo, apa? Nah, sepertinya kalau menurut aku C, bangsa Cina, India, Arab yang tinggal di Indonesia, karena pada saat itu sudah cukup banyak perdagangan kali ya. Ayo kita tebak, apakah benar? Apakah benar? Iya, betul sekali. Jawabannya adalah bangsa Cina, India, dan Arab yang tinggal di Indonesia. Golongan timur asing yang ada di Indonesia merupakan kedudukan yang cukup istimewa dalam kehidupan ekonomi masyarakat kolonial. Dalam peraturan hukum ketatanegaraan Hindia Belanda atau Indisch Staatvergelling, susah bacanya, tahun 1927, lapisan sosial masyarakat dibedakan menjadi 3 golongan, yaitu A. Golongan Eropa yang dipersamakan. Golongan ini terdiri atas 1. Orang-orang Belanda yang keturunannya. 2. Orang Eropa yang lain seperti Inggris, Prancis, Portugis, dan lain-lain. 3. Orang Eropa yang bukan bangsa Eropa tetapi telah masuk dalam golongan Eropa atau telah diakui sebagai golongan Eropa. Nah, selanjutnya, kalau untuk golongan timur asing, di dalamnya ada orang Cina, Arab, India, Pakistan, serta orang kawasan Asia lainnya. Sedangkan untuk golongan pribumi putra, yaitu orang-orang asli Indonesia yang disebut inlander. Begitu ya teman-teman ya, untuk pembagian golongan orang-orang yang tinggal di Indonesia pada saat pada saat Indonesia dikuasai oleh Belanda pada saat itu. Nah, selanjutnya, menyimak dan membaca merupakan keterampilan berbahasa yang bersifat reseptif. Arti reseptif di sini adalah keterampilan yang berupa kegiatan menerapkan sebuah pengetahuan kah? Reseptif, menyerap. Reseptif itu kan biasanya menyerap ya, kira-kira apa ya jawabannya ya? Nah, memahami pesan dan gagasan, atau menyampaikan pesan dan gagasan, atau mengolah pengetahuan dalam teknik tertentu. Sepertinya memahami pesan dan gagasan. Apakah benar? Ya, betul sekali. Karena reseptif itu artinya menyerap ya kan, reseptor. Nah, reseptif. Nah, jadi jawabannya adalah memahami pesan atau gagasan. Reseptif dalam keterampilan berbahasa bermakna memahami pesan atau gagasan. Adapun menerapkan sebuah pengetahuan, memang banyak pengetahuan yang harus ditetapkan dalam kegiatan menyimak dan membaca. Namun tidak berkaitan dengan makna reseptif. Menyampaikan pesan atau gagasan, kegiatan menyampaikan pesan atau gagasan dalam keterampilan berbahasa bersifat produktif. Mengolah pengetahuan dengan teknik tertentu, mengolah pengetahuan bersifat aplikatif bukanlah reseptif. Nah, yang benar adalah memahami pesan atau gagasan. Selanjutnya, soal selanjutnya, ilustrasi ini merupakan hubungan antara keterampilan menulis dan membaca. Yang manakah jawaban yang benar? Nah, yang pertama, Amin
sedang menulis garis-garis besar pembicaraan yang akan disampaikannya pada acara pembukaan Yayasan TPA As-Salam. Sepertinya ini bukan kolaborasi menulis dan membaca ya teman-teman ya. Nah yang kedua, Rahmat sedang membaca buku yang berisi tentang falsafah hidup yang akan disampaikannya dalam ceramahnya besok. Sepertinya ini juga cuma membaca dan berbicara, bukan menulis. Nah selanjutnya, Ridwan sedang menyelesaikan artikelnya. Sesekali ia menulis dan membaca buku untuk berserakan di meja kerjanya. Nah sepertinya yang Ridwan ini ya, ataupun Ernie mendengar ceramah agama sambil mencatat. Oh bukan, ini mendengar dan menulis. Jawabannya adalah C ya teman-teman. Nah betul sekali. Kalau A itu dia keterampilan menulis dan berbicara. Kalau B itu membaca dan berbicara. Sedangkan kalau yang D itu menyimak dan menulis. Jadi jawaban yang benar adalah C. Yang D tadi ya. Yang D ini kan bukan. Nah, yang jawaban yang benar adalah C. Ridwan sedang menyelesaikan artikelnya. Sesekali ia berhenti menulis dan membaca buku yang berserakan di mejanya. Oke, selanjutnya. Pancasila dipergunakan sebagai landasan dasar untuk mengatur pemerintahan negara atau penyelenggaraan negara. Merupakan fungsi Pancasila sebagai udah kelihatan jawabannya, pandangan hidup. Kelihatan, mohon maaf ya tadi. Nah, ini Pancasila sebagai dasar negara atau filosofische Grundlage, bahasanya mengandung arti bahwa Pancasila merupakan suatu dasar nilai serta norma untuk mengatur pemerintahan negara atau mengatur penyelenggaraan negara. Nah, soal selanjutnya, dalam sistem presidensil yang menyelenggarakan pemerintahan yang sebenarnya adalah, ayo apa jawabannya? Menurut aku C, presiden dengan wakil presiden. Wah, salah, presiden dan menteri-menterinya. Nah, dalam sistem presidensial yang menjalankan sistem pemerintahan adalah presiden dan menteri-menterinya. Oh, begitu, presidensial ya ini ya. Oke, maaf. Ya, nggak apa-apa ya, yang namanya juga kita belajar bareng-bareng. Jadi, supaya yang kurang tahu jadi lebih tahu pada hari ini ya. Nah, selanjutnya. Soal pertanyaan berikutnya. Oh iya, ini bisa dibalik nggak ya supaya nggak terlalu pusing? Kita coba. Apakah bisa dibalik? Nggak bisa dibalik. Ya sudahlah. Nah, selanjutnya, secara sosiologis, keberhasilan pemerintah menangani berbagai pergolakan di dalam yang akan memisahkan diri dari NKRI bersifat positif untuk memperkuat integrasi nasional. Udah kelihatan. Integrasi nasional ya. Nah, integrasi nasional adalah suatu proses bertahap sebagai lawan dari konflik penyesuaian unsur-unsur yang berbeda dalam kehidupan masyarakat. Ketika berbagai konflik dan pergolakan di wilayah dapat diatasi, maka hal itu dapat memperkuat integrasi nasional. Selanjutnya, metode penelitian yang menggunakan kaidah ilmiah, prosesnya disebut sepertinya metode penelitian ilmiah ya. Coba kita lihat. Oke, betul. Metode penelitian ilmiah adalah metode penilaian yang menggunakan kaidah ilmiah dalam prosesnya. Kaidah ilmiah mensyaratkan proses tersebut bersifat rasional, make sense, objektif, dan menghasilkan hasil yang sama ketika dilakukan oleh orang lain dengan cara yang sama atau bersifat repetitif. Oke. Nah, selanjutnya, ketika Aceh dilanda bencana alam tsunami, dengan cepat beritanya menyebar ke seluruh dunia. Tidak lama berselang, empati dari berbagai negara pun disampaikan kepada bangsa Indonesia ditinjau dari perkembangan teknologi informasi
Maka ilustrasi tersebut menggambarkan dampak positif dari kalau menurut aku modernisasi. Globalisasi adalah suatu perubahan sosial yang menyebabkan seseorang, kelompok atau orang di suatu negara saling berhubungan dan saling membutuhkan dengan masyarakat atau negara lain akibat kemajuan teknologi komunikasi di seluruh penjuru dunia. Oke. Jadi kita bisa tahu ya kalau kita belajar kayak gini. Nah, selanjutnya Pancasila sebagai sumber nilai maksudnya ialah, ayo apa jawabannya? Sumber nilai, kehidupan bangsa Indonesia harus sesuai dengan kepribadiannya kah? Atau masyarakat Indonesia maju adalah dengan tinggi intelektual? Sepertinya enggak, karena ini tentang sumber nilai. Atau kita selalu berupaya menunjukkan bangsa, bukan juga yang menjadi ukuran baik buruknya sikap perbuatan tingkah laku bangsa Indonesia? Atau kemajuan bangsa diukur dari kepribadiannya? Ayo yang mana? Pancasila sebagai sumber nilai maksudnya adalah sumber nilai sepertinya yang menjadi ukuran baik buruknya sikap perbuatan dan tingkah laku bangsa Indonesia. Ya, betul. Pancasila sebagai sumber nilai mengandung arti bahwa Pancasila merupakan acuan utama untuk pembentukan hukum nasional, kegiatan penyelenggaraan partisipasi warga negara, dan pergaulan antara warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, sehingga Pancasila sebagai sumber nilai menjadi ukuran baik buruknya sikap, perbuatan, dan tingkah laku bangsa Indonesia. Nah, selanjutnya pernyataan yang menyatakan bahwa pada hakikatnya bahasa adalah ujar atau lisan adalah, bahasa adalah ujar atau lisan adalah. Nah, ragam bahasa terdiri dari ragam lisan dan ragam tulis. Ujar atau lisan atau komunikasi sudah. Ayo, apa ini jawabannya? Sepertinya A ya. Oh, salah. Jawabannya yang benar B. Komunikasi sudah terjadi sejak manusia pertama kali, ketika itu belum ada bahasa tulis. Komunikasi sudah dilakukan sejak Adam lahir dengan menggunakan bahasa lisan. Bahasa tulis muncul berjuta tahun kemudian. Nah, selanjutnya soal berikutnya, pengelompokan hukum berdasarkan waktu yang diatur, yaitu hukum yang berlaku saat ini yang disebut juga, sepertinya ini aku kurang tahu, lupa teman-teman, benar. Apakah? Ya udah langsung aja. Ius constitutum, waktu. Oke, kita lihat kodenya berarti ke waktu T. Nah, kalau supaya lebih hafal berarti T-nya lebih banyak ya. Itu mah bisa-bisa aku aja. Nah, ius constitutum, pergolakan hukum berdasarkan waktu diatur menjadi 3, yaitu ius constitutum, ius constituendum, dan hukum antar waktu. Hukum yang berlaku saat ini disebut juga dengan hukum positif atau ius constitutum. Menurut waktu berlakunya ius constitutum atau hukum positif atau berlaku sekarang, hukum yang berlaku sekarang bagi masyarakat tertentu dalam suatu daerah tertentu, hukum yang berlaku dalam suatu masyarakat pada suatu waktu dalam suatu tempat tertentu. Sedangkan kalau ius constituendum adalah berlaku masa mendatang, hukum yang diharapkan berlaku pada waktu yang akan datang. Sedangkan kalau antar waktu atau hukum asasi atau hukum alam adalah hukum yang berlaku di mana-mana, dalam segala waktu, dan untuk segala bangsa di dunia. Hukum ini tak mengenal batas waktu, melainkan berlaku untuk selama-lamanya, abadi, dan terhadap siapapun juga di seluruh tempat. Oke. Nah, selanjutnya nilai-nilai
45 yang harus kita wariskan kepada generasi muda adalah keberanian berperang bukan, kecerdasan berpikir sepertinya, atau sikap tanpa pamrih. Ayo, yang mana? Sepertinya sikap tanpa pamrih. Ya, betul sekali. Nah, nilai-nilai 45 identik dengan nilai-nilai kepahlawanan para pejuang kemerdekaan, di mana sikap tanpa pamrih atau tidak memikirkan kepentingan pribadi merupakan sikap yang paling utama yang diperlukan dalam sebuah perjuangan, teman-teman. Nah, baik itu perjuangan waktu kemerdekaan atau perjuangan pada saat ini, ya kan? Nah, selanjutnya, isi dekret Presiden 5 Juli tahun 59 antara lain adalah 59. Ayo, 59 apa? Pembubaran PKI? Iya, sepertinya ada pembubaran PKI. Berlaku kembali UUD 45 atau Kabinet Dwi Korah? 59, ayo. G30 SPKI. Bukan kali ya? Bukan. Ayo, aku kurang tahu. Ini apa? Kurang tahu ya, harus banyak belajar ya. Nah, dekret presiden itu tentang berlaku kembali UUD 45. Nah, kutipan isi dekret presiden tahun 1945. Kami, Presiden Republik Indonesia, Panglima Tertinggi Angkatan Perang, menetapkan pembubaran konstituante, menetapkan Undang-Undang Dasar 1945 berlaku lagi bagi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia terhitung mulai hari tanggal penetapan dekret ini, dan tidak berlaku lagi Undang-Undang Dasar sementara. Nah, pembentukan Majelis Permusyawaratan Rakyat sementara yang terdiri atas anggota Dewan Perwakilan Rakyat ditambah dengan utusan dari daerah-daerah dan golongan serta pembentukan Dewan Pertimbangan Agung sementara akan diselenggarakan dalam waktu sesingkat-singkatnya, ditetapkan di Jakarta pada tanggal 5 Juli 1959 atas nama rakyat Indonesia, Presiden Republik Indonesia, Panglima Tertinggi Angkatan Perang Soekarno. Wow, gitu. Berarti itu ya, ingat ya, menetapkan pembubaran konstituante UUD 45, Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Dasar 1945 itu berlaku kembali, dan yang sementara itu tidak diperlakukan lagi. Nah, kemudian pembentukan Majelis Permusyawaratan Rakyat sementara yang terdiri dari anggota dewan, ya kan tadi. Nah, ditambah dengan golongan utusan daerah-daerah serta golongan pembentukan Dewan Pertimbangan Agung sementara akan diselenggarakan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Nah, itu. Kemudian Pak Buyung berasal dari suku Minangkabau, lulusan perguruan tinggi tertentu beragama Islam, seorang pengusaha. Nah, selanjutnya Pak Bejo dari suku Jawa, sarjana beragama Islam, seorang pegawai negeri sipil. Nah, kedua individu tersebut bersahabat dengan terbentuknya interaksi antara kesamaan, sepertinya antara kesamaan agama dan pendidikan. Ya, betul sekali. Agama dan pendidikan. Interaksi adalah persilangan atau pertemuan keanggotaan suatu kelompok sosial dari berbagai saksi, baik berupa suku, agama, jenis kelamin, kelas sosial, dan lain-lain dalam suatu masyarakat majemuk. Terbentuknya interaksi antara Pak Buyung dan Pak Bejo karena adanya kesamaan agama dan pendidikan. Nah, selanjutnya, apabila suatu kartel bersifat kartel harga, kartel produksi, dan kartel keuntungan, maka bentuk gabungan itu disebut dengan ayo, apa ini? Antitrust atau trust? Sepertinya trust. Apabila suatu kartel bersifat kartel harga, kartel produksi, dan kartel keuntungan, maka bentuk gabungan itu disebut kartel. Dengan alasan pelarangan bentuk kartel, maka pada tahun 1887 bentuk kartel menjadi trust. Trust adalah kandungan beberapa perusahaan yang menyerahkan saham-sahamnya untuk jaminan tertentu kepada orang tertentu agar dipercaya. Nah, selanjutnya, sifat positif terhadap sila persatuan Indonesia dalam kehidupan bermasyarakat adalah persatuan, suka menabung, jujur, mencintai tanah air, dan bangga terhadap bangsa dan negara Indonesia, menghormati hak-hak orang lain, atau membentuk perilaku manusia yang berakhlak mulia.
Sepertinya antara C dan D sih ya, memang ya. Mencintai tanah air. Iya, betul. Mencintai tanah air dan bangga terhadap bangsa dan negara. Kalau yang E itu membentuk perilaku manusia yang berakhlak mulia, itu sesuai sila pertama. Sedangkan sikap positif ya. Nah, ini dijelasin lagi ya. Kalau sikap positif terhadap sila pertama yaitu sila ketuhanan yang Maha Esa, setiap warga Indonesia seharusnya punya pola pikir, sikap dan perilaku yang menjunjung tinggi nilai-nilai ketuhanan yang Maha Esa. Setiap warga negara diberi kebebasan untuk memilih atau menentukan sikap dalam membentuk salah satu agama yang diakui oleh pemerintah Indonesia. Sikap positif yang perlu dilakukan terhadap nilai-nilai ketuhanan yang Maha Esa dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yaitu sebagai berikut. Yang pertama, mengembangkan toleransi antara umat beragama untuk mewujudkan kehidupan yang serasi, selaras, dan seimbang. Tidak memaksakan suatu agama yang dipercaya terhadap Tuhan yang Maha Esa kepada orang lain, melaksanakan kewajiban dan keyakinan terhadap Tuhan yang Maha Esa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing, membina kerjasama dan tolong-menolong dengan pemeluk agama lain sesuai dengan situasi dan kondisi lingkungan masing-masing. Selanjutnya, sikap positif terhadap sila kedua, yaitu sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Di dalam menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan yang adil dan beradab, sikap dan perilaku kita harus senantiasa menempatkan manusia lain sebagai mitra sesuai dengan harkat dan martabatnya, hak dan kewajiban dihormati secara beradab. Dengan demikian, tidak akan menjadi penindasan atau pemerasan. Segala aktivitas berlangsung dalam keseimbangan, kesetaraan, dan kerelaan. Sikap positif yang harus dilakukan terhadap nilai-nilai kemanusiaan yang adil dan beradab dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, gemar melakukan kegiatan kemanusiaan seperti menolong orang lain, memberi bantuan terhadap orang lain, membantu menolong korban banjir, bencana alam, dan masih banyak lagi. Mengembangkan sikap tenggang rasa dan tidak semena-mena terhadap orang lain, memperlakukan manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang Maha Esa, mengakui persamaan derajat hak dan kewajiban asasi setiap manusia tanpa membeda-bedakan suku, agama, keturunan, kedudukan sosial, dan sebagainya. Sikap positif terhadap sila ketiga, yaitu sila persatuan Indonesia. Selanjutnya, dalam menjunjung tinggi nilai-nilai persatuan Indonesia. Kalau ini untuk yang ketiga ya, tadi yang kedua udah kan. Nah, ini yang ketiga. Kalau untuk persatuan Indonesia, dalam menjunjung tinggi nilai-nilai persatuan Indonesia, setiap warga negara harus mempertahankan keutuhan dan kekokohan negara Indonesia. Negara Indonesia memiliki berbagai keanekaragaman, kebinekaan tunggal ikaan, dari segi agama, ras, budaya, suku, dan sebagainya yang harus ditempatkan secara proporsional. Oleh karena itu, jika terjadi masalah atau konflik kepentingan, sudah seharusnya kepentingan bangsa negara diletakkan di atas kepentingan pribadi, kelompok, dan golongan atau daerah. Berikut ini adalah sikap positif yang harus dilakukan terhadap nilai-nilai persatuan Indonesia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, yaitu sebagai berikut. Mencintai tanah air dan bangsa terhadap bangsa dan negara Indonesia, mengembangkan persatuan Indonesia atas dasar Bhinneka Tunggal Ika, sanggup rela berkorban terhadap bangsa dan negara jika suatu saat diperlukan, memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan Indonesia bangsa. Nah, yang keempat, sikap positif terhadap sila keempat, yaitu sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, nilai-nilai permusyawaratan atau perwakilan mengandung makna bahwa kehendak kita dalam bersikap dan bertingkah laku, menghormati dan mengedepankan kedaulatan negara sebagai perwujudan kehendak seluruh rakyat Indonesia.
karena rakyatlah yang sesungguhnya memikai kedaulatan atau kedudukan terhormat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Sikap positif terhadap nilai-nilai sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dan permusyawaratan atau perwakilan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, yaitu mengetahui bahwa setiap warga negara Indonesia memiliki kedudukan hak dan kewajiban yang sama, menghormati pendapat orang lain dengan tidak melakukan tindakan intimidasi dan anarkisme terhadap orang atau barang milik orang lain yang tidak sependapat dengan kita, mengutamakan musyawarah dan mufakat dan setiap pengambilan keputusan untuk kepentingan bersama. Nah, memberi kepercayaan kepada wakil-wakil rakyat yang telah dipilih untuk melaksanakan musyawarah dan menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya dan sebagaimananya. Nah, untuk yang kelima, sikap positif terhadap sila kelima, yaitu sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dengan menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, diharapkan kesejahteraan lahir dan batin yang berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dapat terwujud. Kesejahteraan ini harus dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat yang merata, seluruh daerah. Sikap positif terhadap nilai-nilai Pancasila, keadilan sosial bagi seluruh Indonesia, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, suka bekerja keras dan memecahkan atau mencari jalan keluar atas masalah-masalah pribadi, masyarakat, bangsa, dan negara, mengembangkan sikap gotong royong dan kekeluargaan dengan lingkungan masyarakat sekitar, tidak melakukan perbuatan yang dapat merugikan orang lain, umum seperti mencoret-coret tembok, pagar sekolah, atau orang lain, merusak sarana prasarana sekolah atau umum, dan sebagainya. Suka melakukan kegiatan dalam rangka mewujudkan kemajuan yang merata dan keadilan sosial melalui karya nyata seperti melatih tenaga produktif dan terampil dalam bidang teknologi, tepat guna, dan perbengkelan, membuat pupuk kompos, dan sebagainya. Nah, selanjutnya masih di kategori TWK. Masyarakat Indonesia bersifat multikultural yang ditandai dengan keragaman jenis suku bangsa. Faktor sosiologis yang menjawab penyebab keragaman tersebut adalah jawabannya adalah perbedaan budaya yang terdapat dalam masyarakat. Secara sosiologis, gambaran dan kemajukan masyarakat Indonesia sering disebut dengan istilah diferensiasi sosial. Artinya, perbedaan-perbedaan masyarakat atau pergolongan warga masyarakat atas dasar perbedaan-perbedaan tertentu seperti budaya, ras, suku bangsa, dan lain-lain. Oke, selanjutnya kategori TWK lagi. Udah berapa menit? Oke, udah setengah jam ya. Nah, membaca merupakan suatu proses merekonstruksi makna. Artinya, membaca adalah kegiatan mengubah lambang visual katon menjadi lambang bunyi. Mengubah kode-kode atau lambang verbal dan bunyi-bunyi bahasa yang dapat dipahami. Proses merekonstruksi makna dalam membaca adalah menangkap informasi yang disampaikan penulis dengan tepat. Adapun jawaban A dan adalah membaca kegiatan tersebut disebut encoding, proses de-encoding. Encoding itu artinya visual katon menjadi lambang bunyi. Sedangkan decoding itu di B. Sedangkan D adalah berbicara. Nah, masih berapa soal TWK? Kita cek. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
Wah, 10 soal lagi teman-teman. Ayo semangat, kalau udah lelah matanya, jangan nyerah karena kita saat tes SKD itu pakai komputer. Jadi kalau matanya udah lelah, udah ngantuk, udah capek baru bentar, nah gimana nanti yang soalnya 100 soal ya kan? Ini aja belum sampai 30 loh soalnya kita bahas. Oke, harus semangat ya. Nah, kita lanjut lagi. Tadi sampai decoding. Nah, ini ya. Lanjut. Nah, setelah diambil alih oleh pemerintah Indonesia pada tahun 1950, The Javansky Bank namanya diubah menjadi sepertinya BRI. Ya, Bank Indonesia. Bank Indonesia setelah diambil alih oleh pemerintah Indonesia tahun 50, The Javansky Bank tahun 53 namanya diubah menjadi Bank Indonesia yang difungsikan sebagai bank sentral di Indonesia. Oke. Nah, selanjutnya perserikatan yang mempunyai modal bersama dan memperoleh hak perdagangan tunggal di suatu daerah tertentu adalah, nah ini saya kurang tahu, jawabannya adalah joint stock company. Joint. Nah, joint stock company pada abad ke-15, beberapa perserikatan usaha dagang banyak didirikan, yaitu merchant adventure, suatu grade perdagangan yang meliputi seluruh negeri. Merchant seluruh negeri, adventure seluruh negeri. Ingatin ya, Ausland Company itu hak usaha perdagangan tunggal di wilayah Laut Timur. Ausland Company Laut Timur. Sedangkan joint stock company adalah suatu perserikatan yang mempunyai modal bersama dan memperoleh hak perdagangan tunggal di suatu daerah tertentu. Nah, selanjutnya, tujuan negara menurut teori perdamaian dunia merupakan keamanan dan ketentraman Indonesia dalam negara dapat tercapai apabila ada kedamaian dunia yang bukan terletak pada masing-masing penguasa atau raja. Pendapat tertentu dikemukakan oleh sepertinya Dan Aligheri. Dan Aligheri, baru dengar namanya juga ya, kalau nggak belajar nggak tahu ini. Nah, tujuan menurut teori perdamaian dunia bahwa keamanan dan ketentraman manusia pada negara dapat tercapai apabila ada perdamaian dunia yang bukan terletak pada masing-masing penguasa atau raja. Pendapat tersebut dikemukakan oleh Dante Alighieri. Ingat ya, Dante Alighieri. Nah, Lon Sangyang, teori kekuasaan negara, kalau menurut Lon Sangyang, nah hidup di negeri Cina pada abad ke-5 sampai 4 sebelum Masehi, menyatakan bahwa tujuan negara adalah pembentukan kekuasaan negara yang bersifat sebesar-besarnya. Menurut dia, perbedaan tajam antara negara dengan rakyat akan membentuk kekuasaan negara. Nah, sepintas ajaran Shang yang sangat kontradiktif karena menganggap upacara musik, nyanyian, sejarah, kebajikan, kesusilaan, penghormatan kepada orang tua, persaudaraan, kesetiaan, dan ilmu sebagai penghambat terbentuknya kekuatan negara atau dapat mengatasi kekacauan yang sedang melanda Cina saat itu. Kebudayaan rakyat harus dikorbankan untuk kepentingan kebersamaan dan kekuasaan negara. Kepentingan kebesaran dan kekuasaan negara. Wah, terlalu ini ya dia. Nggak boleh. Pendapat orang harus dihargai. Nah, selanjutnya Niccolo Machiavelli. Nah, Niccolo Machiavelli adalah teori kekuasaan negara. Dalam bukunya yang kedua, Prinsipal, mengatur agar raja tidak menghiraukan kesusilaan maupun agama. Untuk meraih, mempertahankan dan meningkatkan kekuasaannya, raja harus licik, tak perlu menepati janji, dan berusaha untuk ditakuti rakyat. Nah, dibalik kesamaan teorinya dengan ajaran Sangyang, Machiavelli menegaskan bahwa penggunaan kekuasaan sebesar-besarnya itu bertujuan luhur, yakni kebebasan, kehormatan, dan kesejahteraan seluruh bangsa, katanya gitu. Nah, menurut Immanuel Kant, teori jaminan atas hak dan kebebasan manusia pada tahun 1724 sampai 1804 adalah menganut
penganut teori perjanjian masyarakat karena menurut setiap orang adalah merdeka dan sederajat sejak lahir. Maka Kant menyatakan bahwa tujuan negara adalah melindungi dan menjamin ketertiban hukum agar hak dan kemerdekaan warga negara terbina dan terpelihara. Untuk itu, diperlukan undang-undang yang merupakan penjelmaan terhadap hukum volonté générale adalah karena harus ditaati oleh siapapun, rakyat maupun pemerintah, agar tujuan negara tersebut dapat dipelihara. Kan menyetujui asas pemisahan kekuasaan menjadi 3 potestas, yaitu kekuasaan atau kekuasaan, yaitu legislatoria, rectoria, judiciaria atau pembuatan pelaksana dan pengawas hukum. Kalau menurut Cronenberg, menurut dia tujuan negara bukan sekedar memelihara ketertiban hukum, melainkan juga aktif mengupayakan kesejahteraan warganya. Kesejahteraan pun meliputi berbagai bidang yang luas cukup cakupannya, sehingga selayaknya tujuan negara itu dibuat sebagai plural. Tujuan-tujuan negara ialah menyatakan bahwa upaya pencapaian tujuan-tujuan negara itu dilandasi oleh keadilan sosial merata seimbang, katanya gitu guys. Selanjutnya, pada masa pemerintahannya, Soekarno membuat poros Jakarta-Peking. Maksudnya adalah sepertinya ini apa ya ini ya, Jakarta-Peking ya. Jalur B membuat hubungan Peking sebagai buat hubungan Jakarta-Peking sebagai komunis Indonesia. Serem banget ya. Dengan adanya Prusia-Keparting, Indonesia masuk ke blok NEVO atau New Emerging Force, yaitu menyaingi kelompok barat atau Eropa, yaitu blok Old Devo atau Old Established Force. Selanjutnya pencantuman sistem pemerintahan negara Republik Indonesia sebelum amandemen 45 terdapat dalam, kalau sebelum amandemen udah azan, kita berhenti bentar, oke? Pause dulu. Sistem pemerintahan negara Republik Indonesia sebelum amandemen Undang-Undang 1945 terdapat dalam, jawabannya di sini adalah penjelasan umum UUD 45 ya. Sistem pemerintahan negara Indonesia sebelum amandemen Undang-Undang 1945 terdapat dalam penjelasan umum 1945
tentang 7 kunci pokok sistem pemerintahan. Nah, selanjutnya menurut ketentuan pasal 17 ayat 1 D45, kedudukan presiden sebagai pemegang kekuasaan yaitu eksekutif, ya. Nah, menurut ketentuan pasal 17 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945, kedudukan presiden sebagai pemegang kekuasaan eksekutif, ya, yaitu kepala pemerintah dibantu oleh menteri-menterinya. Nah, legislatif itu DPR, yudikatif itu apa namanya? Kalau nggak salah sih MPR ya, atau apa ya, MA ya, Mahkamah Agung ya. Nah, gitulah. Yang penting legislatif itu DPR. Kan sering dengarkan habis legislatif kayak gitu. Nah, hak asasi warga negara yang diatur dalam pasal 28 Undang-Undang 45 adalah hak 28, ayo. Mendapat pendidikan kalau nggak salah. Mengeluarkan pendapat. Salah. Itu kan benar, mengeluarkan pendapat. Berarti yang di video break sebelumnya tentang 28 itu emang benar mengeluarkan pendapat, ya kan? Nah, hak asasi warga negara yang diatur dalam pasal 2845 adalah hak mengeluarkan pendapat yang bunyinya kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dalam undang-undang. Gitu. Nah, selanjutnya, krisis minyak bumi mendorong masyarakat Indonesia melakukan inovasi atau penemuan baru. Nah, masyarakat berhasil menemukan bahan bakar gas yang bahan bakunya dari sisa kotoran hewan untuk mengganti minyak tanah yang semakin mahal. Contoh tersebut menunjukkan perubahan sosial yang disebabkan oleh faktor pengaruh eksternal, kemampuan internal, guys. Nah, faktor penyebab perubahan sosial berasal dari dalam masyarakat itu sendiri atau internal. Salah satu faktor pendorongnya adalah adanya penemuan-penemuan baru. Karena manusia memiliki kemampuan akal yang bisa menghasilkan ide, gagasan, dan karya-karya yang senantiasa berkembang. Selanjutnya, pada abad ke-17, usaha di bidang kerajinan merupakan usaha yang sangat menguntungkan bagi negeri Belanda karena permintaan di dalam negeri meningkat atau di luar negeri meningkat. Upah tenaga kerja yang usaha kerajinan yang rendah, dia jawabannya. Permintaan luar negeri meningkat, guys. Nah, pada abad 17, pelayanan dan perdagangan Belanda telah menguasai laut Eropa, sehingga dapat melakukan perdagangan dengan para kolonis di Amerika. Salah satu bidang kerajinan penerima keuntungan yang besar karena permintaan luar negeri yang terus meningkat, sedangkan jumlah perusahaannya besar masih sangat sedikit. Wow. Nah, selanjutnya, alat analisis yang digunakan untuk memecahkan masalah dapat dibagi menjadi 2 jenis, yaitu analis kuantitatif dan kualitatif kayaknya ya. Oke, betul. Nah, metode bisa diartikan sebagai alat analis yang digunakan untuk memecahkan masalah. Dalam hal ini, kita bisa membedakan metode menjadi 2, yaitu metode kuantitatif dan metode kualitatif. Metode kuantitatif menyajikan informasi ke dalam data yang diwujudkan dalam angka dan kemudian dianalisis dengan berbagai alat bantu statistik yang saat ini sudah banyak dikembangkan. Alat bantu statistik yang banyak digunakan adalah perhitungan dan penafsiran mean populasi, analisis varians dan covariance, regresi. Lagi komat. Bentar ya. Berdoa dulu, ya Allah, semoga kami lulus CPNS 2021 ya Allah. Amin. Semoga bisa mensejahterakan keluarga ya Allah. Amin. Ayo berdoa teman-teman, pas iqomat doanya makbul. Ya Allah, semoga kami bisa membahagiakan keluarga kami ya, dengan melalui pekerjaan sebagai pegawai negeri sipil ya Allah.
kabulkanlah impian kami hanya berusaha dan Engkau yang menentukan sebaik-baiknya penentu atas yang masa depan kami, ya Allah, amin ya rabbal alamin. Nah, lanjut lagi teman-teman. Nah, data and analysis atau DEA, input output analysis atau IO, analisis jalur atau part analysis, structural equation model atau SEM, nah dan sebagainya. Metode kualitatif bisa menggunakan sejenis data, yaitu berbentuk angka atau numerik. Kualitatif tuh angka ya. Nah, kualitatif. Nah, kategori narasi, monograf, maupun studi kasus. Namun demikian, data yang lazim digunakan adalah data primer. Dalam pencarian data primer dengan penyebar kuesioner dan in-depth interview, riset dengan metode kualitatif biasanya menggunakan pertanyaan yang bersifat terbuka atau open-end. Dalam arti bahwa jawaban dari responden bisa berupa apa saja. Nah, oke teman-teman, udah selesai ya kita pembahasan soal tentang TWK. Nah, kita jeda dulu ya videonya ya. Untuk TIU, kita akan bahas di video berikutnya. Supaya teman-teman juga nggak bosan terlalu panjang videonya. Ya kan, jadi bisa direlaksasi dulu setelah belajar. Baru nanti setelah maghrib saya akan upload lagi tentang soal TIU. Ayo kita belajar bersama. Manfaatkan waktu-waktu kosong, main HP. Kalau bagi yang kurang suka baca buku, kalian bisa nonton video ini untuk sambil belajar ya kan. Nonton YouTube juga 1 jam kalau yang gak bermanfaat kan sayang banget. Mending ke sesuatu yang bermanfaat buat kita ya kan. Nah, semoga teman-teman selalu sehat dan apa yang kita impikan segera dimudahkan dan dicapai dan dapat segera dicapai ya. Nah, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa di subscribe ya teman-teman. Terima kasih.